Hai semuanya, selamat malam minggu, selamat Sabtu malam. Welcome back to my online class and saya harap malam ini semuanya tetap aman ya. Mungkin stay at home right now karena kita sedang dalam masa PPKM. Jadi it's good to stay at home and learn something new ya. Dan malam hari ini akan bersama dengan saya dalam 1 jam ke depan untuk membahas tentang self gaslighting and how to stop it. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat bulan Juli karena kayaknya ini pertama kalinya kelas online saya di bulan Juli ya. Jadi setelah kemarin-kemarin sering kelas online, kemudian harus vakum beberapa saat karena ada banyak kesibukan. So yeah, it's good to see you again this time. Dan sambil masih menunggu, mungkin ada teman-teman yang join secara langsung atau juga nanti ada teman-teman yang akan nonton siaran ini, siaran ulangnya. I really hope that what we are going to talk tonight, it will be very helpful for you. Dan okay, so self gaslighting. Jadi topik kita pada hari ini teman-teman adalah self gaslighting. Apa itu self gaslighting and how to stop it? Bagaimana cara menghentikan self gaslighting? Jadi mungkin teman-teman udah ada lihat ya di postingan untuk hari ini bahwa gaslighting itu adalah salah satu bentuk psychological abuse dan itu jarang banget dibahas kayak gitu di masyarakat kita. Jadi ini adalah psychological abuse yang menggunakan teknik manipulasi emosi dari korbannya. Nah, yang melakukan gaslighting ini bisa orang lain, jadi itu kan gaslighting namanya. Tapi ini juga bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, itu namanya self gaslighting. Dan tentunya ini sangat penting untuk kita semua ketahui karena gaslighting ini sendiri kan kalau kita terjemahkan secara literal, gas itu gas ya, kemudian lighting itu menyalakan. Jadi lighting bukan lampu sorot atau apa gitu ya, bukan. Tapi gaslighting menyalakan gas kayak gitu, yang artinya kalau secara literal kita terjemahkan memang agak sulit kita tahu maknanya, tetapi intinya bentuk abuse psychological dan emotion seperti ini benar-benar bisa menyebabkan si korbannya ini suffer for such a long time. Dia benar-benar bisa kayak kepribadiannya, kemudian self esteemnya, self confidence-nya, self worth-nya itu terbentuk kayak gitu gara-gara pengalaman gaslighting gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gaslighting, aku jadi ingat satu lagu. Jadi aku pikir karena ini malam minggu, jadi mungkin kita bisa sedikit lebih santai, lebih happy ya. I think I want to sing a song for you guys yang nanti akan relate juga sama apa yang akan aku bahas. Mungkin kamu tahu lagu ini yang lagu dari Coldplay. Jadi Coldplay yang judulnya Fix You. I bet you know this song because this is such a very famous song, Fix You, dan tentunya romantic juga. Tetapi inti dari lagu ini adalah tentang well, it's really about fixing someone yang kayaknya tuh in the darkness and then need some light in life. Dan ya, seperti liriknya katakan, I will try to fix you. So let me try guys. Because it's been a long time I've never sing in my live IG. Jadi aku akan coba. Mohon jangan dikritik kalau sambil salah-salah ya. Jadi udah lama banget ini nggak main. Kalau teman-teman tahu bisa nyanyi sama-sama saya. Ini kita ambil nada yang rendah aja ya. When you try your best, when you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in river, when the tears come streaming down your face, something you can't replace, when you
what you want. If you know this song, then sing it up with me. Lights will come to hold and ignite your bones. I will try to fix you. Ya kurang lebih begitu. Alright, so ini lagunya teman-teman. Semoga suara saya tidak terlalu mengecewakan Anda semua yang sedang menonton. Ini rendah banget nadanya. Tapi suddenly gitu, sebelum aku klik start di sini, aku tiba-tiba ingat lagu ini gitu. Jadi ya kalau terjemahannya kan secara literal ya, dari lirik pertama, ketika kamu mengupayakan yang terbaik katanya, tetapi kamu tidak berhasil. Ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi bukan yang kamu butuhkan. Ketika kamu merasa sangat lelah, tetapi kamu nggak bisa tertidur. Katanya terputar-putar bolak-balik kayaknya gitu-gitu aja. Dan ketika air mata mengalir di wajahmu, ketika kamu kehilangan sesuatu dan kamu gak dapat sesuatu, gak dapat hal yang bisa menggantikannya. Dan when you love someone but it goes to waste, ketika kamu mencintai seseorang tetapi kayaknya itu sia-sia. Could it be worse? Apakah mungkin ada hal yang lebih buruk lagi akan terjadi gitu. Dan juga ada liriknya kayak gini di bagian yang kedua. Entah ketika kamu sedang ada di atas atau di bawah, ketika kamu sangat mencintai, sangat luar biasa ada dalam cinta, tetapi itu justru buat kamu sulit untuk merelakan sesuatu. Dan if you never try, then you'll never know. Kalau kamu tidak pernah mencoba, maka kamu gak akan pernah tahu just what your worth, seberapa berharganya dirimu. Dan di refnya katakan, lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. Jadi ada cahaya yang akan membawamu pulang, katanya menuntunmu pulang. Nah, so let's talk about this, guys. This song talking about how actually when you face this struggle in life, let's say you got what you want but not what you need, kemudian you try hard and then you don't succeed, kamu nggak sukses meskipun kamu rasanya udah maksimal banget dalam mencoba gitu, udah sangat-sangat mengupayakannya. Nah, jadi I think rather than the song is not really about someone that try to fix someone else kayak gitu, but it's really about the comfort, right? Jadi kadangkala kita salah ketika kita berpikir bahwa kita bisa fixing orang lain kayak gitu. Ketika kita bisa memperbaiki seseorang, I think it's not true. Dan salahnya lagi adalah seringkali ketika kita berada dalam situasi yang kayaknya nggak enak kayak gitu, kemudian kita berpikir, hey, I need someone else to fix me, hey, I need someone else to complete me, hey, I'm in this terrible shape, aku kayaknya lagi dalam situasi yang buruk banget dan aku butuh seseorang deh yang bisa untuk memperbaiki situasiku dan membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kan kayak gini-gini nih adalah satu istilah yang sering banget, satu perkataan dan pemikiran yang sering banget ada di pikiran orang-orang muda kayak gitu. Bahkan mungkin orang-orang tua juga. Nah, semua ini kan datang dari kondisi mental dan psikologis dan emotion yang yaitu tadi salah satu penyebabnya adalah gaslighting. You doubt your self-worth. Kamu meragukan seberapa berharganya sih dirimu kayak gitu, dan kamu akan selalu merasa kayak, hey, I'm not complete and I'm not enough kayak gitu. Dan kita trying to get someone else, mencari pangeran berkuda putih di luar sana untuk complete ourselves dan sampai kita merasa cukup dan kita merasa dihargai gitu. Nah, dalam case dunia nyatanya adalah banyak sekali orang-orang yang
karena dia struggle dengan self gaslighting ini, karena dia struggle dengan self worth, merasa dirinya nggak berharga, merasa segala sesuatu gagal, dan kemudian dia merasa ada seseorang yang tiba-tiba muncul gitu kan, kayak jadi penyelamat, kemudian kayak ini orang memperhatikan aku, wah ini orang menyayangi aku, bla 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 dan sebagainya. But actually that person is not really good for you. Tapi kalau kami bilang itu siwah gitu. Jadi hanya karena gak pernah ngerasa dihargai, gak pernah merasa dicintai, gak pernah merasa dipuji-puji sedemikian rupa, dan ketika ada seseorang yang sepertinya memuji, memujamu, dan kemudian kamu jatuh cinta setengah mati sama orang itu, dan akhirnya siwah gitu. Jadi kayaknya itu bahasa Manyan ya, siwah. Itu banyak banget case-case yang seperti itu, teman-teman. Dan saya tidak bilang bahwa itu buruk kayak gitu. Mungkin kalau memang orangnya adalah orang yang tepat buatmu dalam konteks relationship, katakanlah dalam konteks romantic relationship, that's fine kayak gitu. Tetapi ada banyak kali yang kalau aku lihat sendiri ya, ini hanya based on feeling, jadi based on emotion, hanya temporary emotion, karena itu tadi akarnya itu. Jadi walaupun orang ini nggak bener-bener the good person for her or for him kayak gitu, tapi karena dia udah struggle seumur hidupnya dengan self gaslighting, dan ketika katakanlah tiba-tiba ada yang bermulut manis-manis sedikit kan, kayak gulali gitu, terus terbuai seperti itu. Nah, saya hanya bicara satu realita yang banyak banget terjadi di kalangan orang-orang muda ya. Dan tentunya kalau kita mau building a romantic relationship for a long term kayak gitu, we should not rely on feeling only, tetapi you know, like it's really about you imperfect person kayak gitu, tapi you support each other to be a better person kayak gitu, bukan hanya sekedar justifying dan terlena karena ya itu tadi, ternyata kita sendiri masih ada banyak yang belum diberesin dari diri kita. Well, aku putarin lagu karena nggak update dan nggak afdol kalau tidak ada musiknya. Oke. Dan saya bilang hai untuk semua yang bergabung. Thank you so much for joining. So tonight we are talking about self gaslighting and how to stop it. Okay, now let's talk about this, guys. Tadi di awal aku sempat mention sedikit, mungkin ada yang kelewat. What is self gaslighting? It's really itu bentuk psychological abuse dan emotional abuse yang digunakan untuk memanipulasi ya, baik itu oleh orang lain maupun oleh diri kita sendiri, dan tujuannya itu adalah untuk kita mempertanyakan kalau aku bilang itu authenticity, the trueness kayak gitu, dari siapa kita, dari identitas kita. Nah, karena ini bentuknya adalah psychological abuse, jadi ini bisa sangat-sangat harmful, ini bisa sangat-sangat merusak sekali, bukan hanya untuk kayak beberapa waktu ke depan atau temporary di present moment, tetapi sampai mungkin bertahun-tahun ke depan itu bisa sangat mempengaruhi orang yang jadi korban gaslighting ini. Nah, jadi now let's see what is the sign, apa saja ciri-ciri dari orang yang melakukan gaslighting ya, atau ciri-ciri dari seseorang. Mungkin kamu bisa sambil self check, apakah aku ini juga kayak melakukan hal ini kayak gitu. Yang pertama, okay, let's see, kamu menganggap perasaanmu tidak valid. Nah, ini ciri paling pertama dari seseorang yang gaslighting gitu. Jadi dia akan meragukan perasaannya sendiri, dia akan menganggap perasaannya ini tidak valid. Kalau teman-teman notice ya, aku buat di video sebelumnya tentang denying. So if you deny your feeling, if you keep denying what you feel, what you experience, and then it will keep coming back to you. Jadi sesuatu yang kita terus-menerus sangkal itu akan keep coming back to us. Nah, dalam konteks ini,
seseorang yang dia udah kayak ngalamin manipulasi, dia menjadi korban dari gaslighting, baik ini gaslighting yang dilakukan orang lain maupun dirinya sendiri, dia akan selalu merasa perasaannya tidak valid, dia akan selalu denying akan perasaannya. Contohnya ya, simple, kalau anak muda ya, dia suka sama seseorang, tapi disangkal terus menerus, oh enggak, aku gak suka gitu, aku gak suka sama dia, oh enggak ada perasaan, padahal teman-teman di sekelilingnya ngeliat dengan sangat jelas dia caper sama orang itu gitu loh, karena suka, menunjukkan ketertarikan. Nah itu contoh simple dari gaslighting, yang tidak menganggap perasaannya itu valid, dan itu sangat lumrah lah, sangat umum kita temui di kalangan anak muda. Kemudian contoh yang agak sedikit lebih ekstrim, ada orang yang dia tidak menganggap perasaannya, katakanlah dia ada jealous kayak gitu. Jadi siapa sih yang nggak pernah ngerasain jealous ya teman-teman? Pasti kita semua pernah ngerasain yang namanya jealous. Tetapi kalau kata orang itu, kita harus bisa untuk menggunakan rasa cemburu kita itu untuk justru menjadi pribadi yang lebih baik, benar kan ya? Misalnya kita lihat orang, dia sukses, aduh aku cemburu, aku juga pengen dong untuk sukses seperti dia. Nah itu akan jadi motivasi kita untuk kita berjuang gitu. Nah orang dengan kondisi emosi yang sering di gaslight, dia menganggap perasaan jealousnya tidak valid, dan dia bilang dia tidak jealous, tetapi diam-diam dia sering stalking, dia sering untuk kepo kehidupan pribadi orang yang dia jealous, dan dia sering mulai membanding-bandingkan, kemudian dia akan mencari-cari kelemahan dari orang yang dia jealous. Nah ini kan satu bentuk behavior yang nggak baik gitu loh teman-teman ya, karena udah muncul di situ bukan hanya sekedar rasa jealous lagi, tetapi penuh dengan iri hati, kemudian makin lama makin berkembang, takutnya itu jadi dengki kayak gitu loh. Nah karena dimulai dari awal ini kayak gitu, dia tidak menganggap perasaannya itu valid, perasaan jealousnya itu valid. Dan saya mau katakan, that's okay to be jealous guys. Why? Because we are human, right? I mean, I experienced it like quite a lot. I jealous with someone else, I jealous with some people, and said like, hey, what can I learn from them? Ya, I want to be like them. Aku mau seperti mereka, dan aku terima perasaan jealousku itu, and I work on it kayak gitu. Jadi aku tidak menyangkal. Nah, ada orang-orang yang dia defensif dan menyangkal segala macam bentuk perasaannya, dan akibatnya adalah that feeling keeps coming back to you. Perasaan itu terus-menerus datang, itu haunting kamu, dan pada akhirnya yaitu memunculkan manifestasi behavior yang toxic kayak gitu, yang nggak baik lah intinya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri gaslighting, orang yang jadi mungkin kamu self gaslighting ya, adalah kamu itu takut dipandang oversensitif dan lebay. Oke. Kita nggak suka orang lebay ya. Saya tidak suka orang lebay gitu. Nah, tapi mana saya tahu kadang tindakan saya dianggap lebay oleh orang-orang tertentu gitu. Jadi kalau kita bicara tingkat kelebayan itu seperti apa, maka saya akan bilang secara general memang ini ngikutin tren masyarakat kayak gitu. Ada hal-hal yang dianggap lebay pada satu kurun waktu tertentu, kemudian hal-hal tersebut sudah menjadi lumrah kayak gitu. Contohnya apa? TikTok. Jadi TikTok itu di masa lalu ketika Bowo dan teman-temannya, siapa itu yang Iqbal pacar aku itu, Nurlani gitu, pada masa mereka main TikTok, anak TikTok dianggap lebay, dianggap kebanyakan makan micin, ya alay pokoknya. Tapi sekarang the trend is shifting, trennya udah berubah gitu. Jadi nggak terlalu alay lagi, karena banyak artis mulai main, orang-orang umum mulai main, kemudian banyak dipakai untuk bikin karya ya dan sebagainya. Jadi itu berubah gitu ya, walaupun masih ada lah orang-orang yang dia ya tetap, aku bukan anak TikTok, aku nggak pernah main TikTok
yang kayak gitu, ada kayak gitu kan, but that's fine. Ini yang aku maksudkan, ukuran lebay itu relatif, jadi tidak ada sesuatu yang mutlak kayak gitu. Nah, seseorang yang menjadi korban gaslighting, self gaslighting or whatever it is, mungkin dilakukan sama orang lain, dia akan selalu merasa, aduh aku jangan lakukan ini, nanti dianggap lebay sama orang lain, aduh nanti aku takut aku dibilang sensitif kayak gitu. Nah, akhirnya pikiran dia berkutat tentang opinion of others kayak gitu. Akhirnya dia nggak free, akhirnya dia terkekang, akhirnya dia ujung-ujungnya jadi seorang yang fake. It's not herself, it's not himself, tetapi karena dia peduli tentang apa yang orang omongkan, dia takut dicap sensitif dan lebay, akhirnya dia mengurung dirinya sendiri dan dia suffer emotional suffering ya, kalau aku bilang seperti itu. Kenapa? Because you are not being yourself kayak gitu, hanya karena takut dengan apa yang orang lain bilang. Oke? Itu ciri yang kedua. Dan say hi juga buat teman-teman, you can call me Manuela or Shinta, whatever, that's fine. And sesudah ini nanti kita akan ada Q&A teman-teman, so I will just go ahead with some explanation first, and then after that if you have any question you can just type on chat box ya. Kemudian yang ketiga, kamu terus-menerus meminta maaf untuk semua hal. Nih ada nih ya yang kayak dikit-dikit maaf, dikit-dikit maaf, dikit-dikit maaf. Saya akan bilang nggak apa-apa minta maaf, malah bagus kamu minta maaf lebih dulu. Saya selalu bilang ada 3 kata ajaib ya: maaf, tolong, terima kasih. Ini 3 kata ajaib yang akan sangat-sangat powerful ketika kita pakai ini dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. But somehow ketika seseorang terus-menerus meminta maaf, maka bisa jadi itu bukan dari hatinya untuk meminta maaf, atau consciousnya tentang kesalahannya, atau mungkin kerendahan hatinya, bukan, tetapi itu adalah bentuk emosinya yang sudah termanipulasi sehingga dia terus-menerus merasa bersalah, dan dia berusaha agar orang lain tidak memandang dia buruk, dan dia terus katakan maaf, 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 dikit-dikit maaf, 1 jam kemudian maaf, 10 menit kemudian maaf. So there's something wrong right with that. Nah, itu salah satu cirinya. Kemudian yang keempat ya, menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Okay, self blaming. We deal with this a lot guys, self blaming. I think actually like self blaming is fine selama itu ada dalam kadar yang normal gitu loh. Dalam artian kayak gini, karena kita sadar kita berbuat kesalahan dan kita aware bahwa saya adalah seseorang yang menyebabkan semua hal ini terjadi gitu. Nah, maka kita akan bertanggung jawab kayak gitu. Jadi kita punya rasa responsibility untuk kalau kata BTS itu make it right gitu. Jadi melakukan melakukan suatu effort sehingga hal itu bisa selesai kayak gitu, masalah yang terjadi itu selesai. Nah, kadang-kadang ini juga sesuatu yang harus seorang leader paham ya, karena saya selalu bilang leader dia tuh nggak lebih dari orang lain selain responsibility. Jadi salahnya atau enggak ya tetap dia harus ambil responsibility gitu kan, tanggung jawab. Tetapi seseorang dengan gaslighting emotion, dia akan terus-menerus self blaming, dan itu nggak berhenti kayak gitu, yang kayak terus-menerus. Nah, misalnya self blamingnya ini mengarah kepada perbaikan, that's fine. Tapi kalau self blamingnya ini kemudian ke self pity, mengasihani diri sendiri, kemudian ya gitu terus menerus saja dia aku salah terpuruk, tetapi tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi, maka itu adalah salah satu bentuk manipulasi emosi saja agar bebas dari kesalahan, agar feeling fine. Jadi orang ini akan merasa aku harus lakukan ini supaya aku merasa better kayak gitu, supaya aku feeling better. Tetapi sebenarnya enggak kayak gitu. Itu hanya cara dia untuk memberitahukan kepada dirinya supaya ya itu tadi self blaming supaya feeling better, but actually it's not ya.
Kemudian nextnya adalah kamu mengentertain insecurity dan kekhawatiranmu. Nah, bagaimana sih ciri orang yang suka mengentertain insecurity dan kekhawatiran? Jadi gini, kita semua punya kekhawatiran ya. Jadi kita juga pasti punya insecurity. Saya selalu katakan kelemahan-kelemahan seperti itu normal kayak gitu, karena kita masih manusia. Tetapi merasakan insecurity dan bertindak berdasarkan insecurity itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, ini saya terus-menerus katakan kepada teman-teman yang suka untuk bertindak berdasarkan emosi, berdasarkan feeling kayak gitu. Saya kemarin ngambil tes personality itu lagi ya, sudah beberapa tahun saya ambil dan tetap hasil saya INFJ. Jadi saya introvert kayak gitu. Introvert, nature saya itu feeling, kemudian judgment, dan juga kalau 2 tahun yang lalu saya turbulent, sekarang saya lebih ke ini asertif ya. Nah, somehow feeling saya di hasil tes itu 81%. Jadi saya itu driven by feeling gitu. Tetapi driven by feeling ini bukan sekedar kayak apa yang kamu rasakan kemudian kamu mengambil sebuah keputusan. It's not, it's different gitu. Maksudnya di sini adalah ada orang-orang yang dia udah merasa khawatir, kemudian dia terus-menerus mengatakan dia khawatir gitu. Dia terus-menerus mengulang-ulang kata-kata kekhawatirannya. Dia kasih tahu kiri, kanan, depan, belakang. Dia kasih tahu tetangganya, dia kasih tahu keluarganya, dia khawatir. Dan padahal dengan ngoceh seperti itu tidak akan memperbaiki keadaan kayak gitu. Nah, I hope you got what I mean, right? Nah, itu bentuknya entertainment. Jadi dia mengentertain rasa khawatir itu. Tetapi kalau kita pada umumnya kita khawatir, oke, aku khawatir nih. Kita bisa ngomong nih sama orang terdekat kita. Aku khawatir kalau aku ambil kayak gini keputusan nanti bakal begini. Nah, that's fine. You express your feeling, right? And then you let go something in your chest dan sedikit berbagi supaya lega. Kemudian kamu mulai berpikir, apa ya kira-kira hal yang bisa aku lakukan untuk mengantisipasi kekhawatiranku ini kalau misalnya itu nanti terjadi. Nah, sekarang kita bicara hal yang grounded, hal yang mendarat kayak gitu. Jadi bukan kamu khawatir terus kamu ngoceh sana sini ucapkan kekhawatiranmu, atau kamu insecure kemudian kamu ngoceh sana sini melampiaskan insecuritymu, karena tidak akan ada hal yang bisa selesai hanya dengan ngoceh dan berbicara dan curhat sana sini. So itu adalah salah satu bentuk seseorang yang menjadi korban gaslighting gitu. Dia akan cenderung akan selalu mengentertain insecurity dan kekhawatirannya. Kemudian ciri selanjutnya, kamu akan meremehkan permasalahanmu sendiri gitu. Ya kayak gak masalah aja, itu adalah hal biasa. Nah, ini agak sedikit berlawanan nih sama manifestasi yang tadi saya bilang di awal kayak gitu. Kalau yang di awal itu seolah-olah dia embracing kayak insecurity-nya di entertain. Nah, yang satu ini dia penuh dengan denial. Sebenarnya ini agak mirip-mirip dengan yang pertama tadi aku bilang, yang dia ada feeling kemudian deny terus. Nah, ini nih kayak ada masalah tapi nggak digubris gitu. Jadi orang ini akan meremehkan permasalahannya sendiri. Dia nganggap permasalahan itu nggak penting. Karena apa? Dia ingin lari dari kenyataan. Dia ingin lari dari rasa mengkonfrontasi permasalahan itu. Nah, ini juga salah satu ciri seseorang yang menjadi korban gaslighting. Siska, I see your comment, so I will respond to that later. So I will just finish with this first, okay? Kemudian salah satu lagi ciri gaslighting, nah itu dia, kamu menyangkal bahwa dirimu sedang sakit. Kamu mempertanyakan pandangan orang lain tentang struggle yang kamu sedang alami. Sebenarnya semua ini agak mirip-mirip. Jadi penyangkalan, kemudian ignorant ya, ketidakpedulian gitu, dan juga bukan kebaperan ya saya bilang ini ya, kayak too much thinking about what other people will think about me, about us kayak gitu. Nah, tentunya kalau kita lihat hal-hal seperti ini bukan hal yang baru ya. Jadi ini bukan hal yang
baru kita dengar sekarang, tetapi saya yakin ini banyak teman-teman punya pengalaman dengan ini. Mungkin kamu punya pengalaman dengan ini, mungkin kamu kenal orang juga yang kayak gitu, atau kalian pernah berdiskusi tentang hal ini di komunitasmu atau bersama teman-teman inner circlemu. Tetapi yes, this is not something new, this is very common. Dan pertanyaannya sekarang adalah how we stop this act of self-gaslighting gitu. Bagaimana cara kita menghentikan tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan ngegaslighting diri sendiri. Nah, ini yang akan kita lihat kayak gitu. Pertama ya, kalau akarnya tuh apa? Nah, sama seperti seseorang kalau dia punya penyakit, bagaimana sih supaya penyakitnya bisa sembuh? I would like to see in the comment if you have any answer, guys. Kalau seseorang sakit, bagaimana caranya dia bisa sembuh? Itu pertanyaannya. Kira-kira gimana? Kalau ini delay, ini pasti bakal lama aku dapat jawaban. Tetapi ya tentu aja ya, kalau seseorang sakit, dia nggak akan bisa sembuh kalau dia pertama hal yang harus dia lakukan sebelum berupaya sembuh adalah dia tahu penyakitnya apa. Oke? Ada diagnosa penyakitnya apa. Kamu sakit flu, jangan minum obat diare. Nggak nyambung, karena itu akan membuat kamu justru jadi makin parah, ya kan? Nah, jadi knowing what is your problem, right? Okay, so let's say kamu ada ciri-ciri tadi yang mungkin aku sebutkan tadi, kemudian ngerasa itu aku banget, wah kayaknya aku ngalamin deh yang seperti itu kayak gitu. Nah, so you know, maybe you realize that kamu punya problem dengan self gaslighting. Nah, tuh bener kan? Ya, ada yang jawab di situ, kalau sakit cek ke dokter, tahu sakit apa terus minum obat antidepresan. Benar sekali. Kamu tahu kamu punya problem self gaslighting dan manifestasinya seperti apa, karena ini kan beda-beda kayak gitu. Penyakit tuh manifestasinya beda-beda gitu. Ada orang dia kalau dia minder, manifestasinya dia sembunyi gitu. Ada juga yang minder tetapi manifestasinya dia justru menunjukkan dirinya sedemikian rupa kayak gitu, untuk self proof kayak gitu, untuk membuktikan, self proving, membuktikan dirinya sendiri. Nah, jadi pertama ketahui dulu what is your problem kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu tahu, oke, saya rupanya ngalamin gaslighting nih, saya orang dengan ciri-ciri seperti itu. Nah, apa penyebabnya gitu. Nah, biasanya orang yang melakukan self gaslighting ini berawal karena ada orang lain yang nge-gaslight dia. Jadi ada orang lain yang pernah atau sering atau terus-terusan memperlakukan dia seperti itu kayak gitu. Jadi entah itu katakanlah di sini ya parents gitu, orang tua atau caretakers. Jadi seseorang yang dekat banget, yang kayaknya semua omongannya didengerin dan dia nge-gaslighting kamu, dia sering ngatain kamu tuh terlalu emosional, kamu itu terlalu sensitif kayak gitu. I mean, I experience myself, ada banyak orang yang waktu saya dari kecil kayak gitu kan ya, saya ngerasa juga kok orangnya sensitif banget kayak gitu. Dan I heard so many words from my closest friends and families, they will say like I was a very sensitive person. Jadi ini bikin aku kayak aku sensitif banget sih, bener gak sih kayak gitu. Dan saya struggle dengan hal itu bertahun-tahun, karena saya rasa being sensitive is not good because that's how they judge me, right? Sampai akhirnya saya menemukan satu insight, enlightenment, bahwa being sensitive itu ternyata baik buat saya, karena dengan demikian saya bisa relate banyak dengan penderitaan orang, saya bisa relate dengan struggles orang lain, saya bisa jadi good listeners terhadap problem personal struggle seseorang, dan juga bisa aktif dalam charity kemanusiaan. It's because I'm a sensitive person. Saya bisa nangis lihat cuma foto video
binatang yang disiksa kayak gitu. It's because I'm a sensitive person, dan kalau saya bukan orang yang sensitif, saya rasa saya nggak akan bisa ngerjain apa yang saya kerjakan sampai sekarang kayak gitu. Nah jadi kembali lagi ke tadi, biasanya orang yang melakukan self gaslighting itu karena dia sendiri adalah korban gaslighting gitu sama orang-orang yang terdekat dari dia. Nah jadi itu yang pertama, tahu dulu gitu kan, tahu kemudian kamu menerima, oke, ternyata saya orangnya suka self gaslighting ya gitu. Jadi jangan sangkal itu. Musikku nih makin nyaring. Jadi jangan sangkal itu ya. First step to heal is to admit that you are sick and you have wound. Kamu punya luka yang perlu disembuhkan. Jadi you cannot heal what you do not reveal. Kamu nggak bisa nyembuhin hal yang nggak kamu kasih tahu, yang nggak kamu buka kayak gitu. So just admit that, and then be open with that. Maybe you can talk to someone and you start to admit that. But first, starting from yourself. Kamu akui itu, yes I'm sick, yes I'm doing this self gaslighting, I need help, I need to fix it. Okay? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini agak sedikit relate dengan tadi saya bilang. Don't think that you need someone else to complete or fix you. Okay, of course you need a close friend to share with. Kamu perlu teman terdekat atau orang terdekat tuh kamu bisa berbagi, untuk kamu bisa share your feeling, untuk kamu bisa dapetin feedback juga gitu kan, karena kadang-kala kita nggak bisa lihat nih ya, bukan kadang-kala, selalu kita nggak bisa lihat apa yang ada di belakang kepala kita, itu harus ada orang lain yang ngasih tahu. Nah jadi penting banget punya inner circle, orang-orang terdekat yang capable dan mereka accountable, mereka juga credible kayak gitu. Kamu bisa percayai mereka and start to talk about yourself, start to talk about your problems with self gaslighting gitu. Tetapi jangan memiliki ekspektasi bahwa masalahnya akan selesai dengan kamu cerita ke mereka, dan jangan punya ekspektasi bahwa mereka akan menyelesaikan masalahmu. It's not true. You are the only one that can help yourself. You are the only one that can fix yourself. Kita ini bukan barang yang butuh orang lain untuk fixing kita, enggak. Mereka bisa comfort kita, mereka bisa hibur kita, mereka bisa motivasi kita, mereka bisa encourage kita, mereka bisa berikan kita pertolongan manual, emosional, or whatever it is. Tetapi yang membuat keputusan untuk sembuh, yang mengupayakan kesembuhan itu dan struggle melalui proses healing itu adalah kamu. So this is the truth. Karena kalau kita salah punya ekspektasi di awal, dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita kecewa, maka kita bisa justru jadi lebih parah jatuhnya di tengah jalan. Kita jadi menyerah dengan proses healing. Don't do that. So you are the one that can fix yourself. Okay? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mulai dengan self affirmation. Jadi tadi aku sempat mention bahwa seseorang yang suka melakukan self gaslighting, dia akan cenderung merasa dirinya tidak berharga kayak gitu, no self worth lah kayak gitu. Nah ini kita bisa mulai bentuk satu habit untuk self affirming. Pertama, kita affirm our feeling. Kedua, kita affirm bahwa terlepas apa kata orang, terlepas apapun attachment kita, atau terlepas apapun yang kita lalui, we are still like the whole person, the whole precious person. Saya ada juga ngomong ini di video yang aku bikin kayaknya mungkin sebulan yang lalu kali ya, atau kurang dari sebulan yang lalu. Attachment itu beda dengan nilai diri kita kayak gitu. You are not your attachment. Attachment itu apa? Keluarga, background keluarga. Kemudian apa? Karir, pekerjaan. Kemudian edukasi kayak gitu. Kemudian attachment juga ya, status, kemudian ya prestasi. So
These all the things that attach to you, and even your past, kayak gitu, pengalaman-pengalaman masa lalumu, cara orang memperlakukan kamu, semua itu attachment kayak gitu. Tetapi you are not your attachment kayak gitu. You have a trash, it doesn't make you a trash. Kamu punya sampah, itu tidak menjadikan kamu sampah. You feel sad, kamu merasa sedih, itu tidak menjadikan kamu orang yang menyedihkan. Okay, so that's attachment, but you are just you. Look at you as just who you are, and you are precious, you are special, and no one else in this world like you from the beginning to the end. And that's your self-worth. Itu adalah harga saudara gitu, itu adalah nilai dirimu. Nah, jadi mulai dengan itu, affirming dirimu. Ketika mulai ada perasaan kayak mungkin aku terlalu sensitif, mungkin aku terlalu buffer, mungkin aku terlalu lebay, mulai switch itu, mulai ubah, mulai bilang it's okay to be sensitive. Yes, I'm sensitive, but being sensitive is good because I can do a lot of good things by being sensitive. Jadi kamu affirming dirimu, ubah yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif kayak gitu. Kemudian mungkin bisa juga dengan menulis banyak ya kalimat-kalimat untuk kepada dirimu sendiri. Kamu bahagia, kamu spesial, kamu orang yang baik, kamu membawa senyum kepada banyak orang. Tulis itu, atau kamu juga bisa ngomong di cermin langsung. Mereka katakan, hey, you are beautiful. Mungkin ada banyak orang criticize your appearance, mungkin ada banyak orang komentari atau body shaming kamu. Ini satu juga, saya paling gak suka seseorang yang suka mendefinisikan orang lain berdasarkan penampilan. Misalnya gini ya, kalau kita mau bilang siapa itu, yang mana, oh yang berjerawatan itu kah, oh yang botak itu kah gitu. Jadi mungkin itu true kayak gitu, yes dia punya jerawat, yes dia botak, tapi you don't have to define someone else by their appearance because it sounds mocking kayak gitu. Jadi janganlah seperti itu, cukup yang pakai baju biru tadi. Okay? Jadi we have to stop to refer to someone by their appearance, okay? Because everyone is beautiful, everyone is amazing in their own way gitu. Dan to be honest, saya juga sebagai manusia, saya kadang juga masih tempted kayak gitu untuk mendefinisikan seseorang berdasarkan itu kayak gitu, but at least saya selalu naruh rem di mulut saya, jangan kayak gitu. Dan kita tidak pernah tahu bahwa kalimat ini bisa sangat harmful untuk seseorang kayak gitu, apalagi tentang fisik ya. Jadi bicara fisik itu semua hanya standar yang dibuat oleh masyarakat ya. Cantik di satu negara tertentu belum tentu cantik di negara lain. Jadi kita harus belajar untuk memanusiakan sesama kita ya, berhenti untuk judging appearance of someone else. Nah ini juga satu hal yang jangan hanya kita praktekkan untuk kayak ke orang lain, tapi juga diri sendiri. You look at your mirror and say like, hey, you are beautiful, you are good, you smile today, ya, just do that ya, smile. That's okay to love, you know, like don't hide yourself. Aku cerita satu hal. Jadi waktu SMA ya saya grow up itu benar-benar sebagai seseorang yang minder gitu loh. Tapi kalau teman-teman SMA saya pasti mereka bilang mereka nggak percaya kayak gitu, karena saya pintar acting. Jadi saya pintar untuk bagaimana membawa diri saya di depan umum, dan orang-orang juga akan mikir saya extrovert kayak gitu. Tidak banyak yang percaya, bahkan mungkin gak ada yang percaya bahwa saya introvert gitu. Tapi satu hal saya paling nggak bisa dulu waktu SMA, saya tuh nggak bisa kalau diliatin orang kalau saya tuh lagi makan gitu. Jadi kalau di kantin makan, sampai ada satu kakak tingkat dia jadi tahu jadi cangangi Sinta tuh dia lagi makan, pasti dia tuh lama-lama setting pasti kabur kayak gitu. That's right kayak gitu. Jadi aku nggak bisa orang liatin aku tuh makan. Itu kan insecurity, kemudian ya itu tadi kayak gitu ya, self affirmation-nya yang kurang gitu. Nah jadi saya juga nggak tahu bagaimana itu berawal, yang makan kan mungkin takut terlihat jelek atau apa, tapi enggak sih, pokoknya nggak bisa kalau diliatin kayak gitu, diliatin lama-lama sama orang tuh saya nggak suka gitu. Nah
So you can start do this with yourself kayak gitu. Just don't hide yourself kayak gitu. Orang mau ngeliatin kamu ya liatin aja. Kalau orang ngeliatin gitu kan sampai yang mencangangi kata orang, ya udah smile, that's fine ya. Jadi don't get offended, don't hide yourself ya. Dan apalagi cara self affirmation ya, ada orang-orang yang sangat tidak mau memposting foto dirinya, atau ketika posting dia bilang harus yang terbaik, dia akan cek semua foto dari teman-temannya, dia bilang itu jelek-jelek, hapus, aku nggak mau, aduh muka aku kayak gitu, aku belum siap kayak gitu. Saya akan bilang ini normal kalau kamu memang nggak suka ya. Dan juga buat kita ya, jangan biasakan kita ngambil foto orang saat orang tidak siap kayak gitu. Saya selalu bilang ini, jangan suka pertama diam-diam fotoin orang atau videoin orang kayak gitu tanpa bilang. Kedua, jangan pernah foto orang kalau orang lagi sakit gitu, harus izin dulu. Kalau kita mau foto bareng ya udah foto bareng kayak gitu. Kemudian kalau mau upload minta persetujuan semua, gimana aku upload ini, nggak apa-apa, boleh ya boleh. Mungkin kamu terlihat cantik atau bagus di situ kayak gitu kan, tapi mungkin dia lagi gitu kan. It's not funny for her or for him gitu. Jadi itu normal, itu kalau aku bilang sih itu etika gitu. Nah, tetapi jikalau kamu adalah seseorang yang sering insecure dengan foto, nah mungkin kamu juga perlu pulih dari hal itu gitu. Kamu harus mulai self affirm kamu dengan make up atau tanpa make up kayak gitu, dengan foto selfie-mu sendiri yang kamu upload di sosial mediamu dengan yang diupload teman gitu kan, it's still you, right? Itu masih kamu gitu. So just be fine with that ya. But anyway, that's salah satu cara juga ya untuk self affirmation. If that works for you, and then maybe you can practice that. But if not, then that's fine too. Ya. Kemudian selanjutnya adalah journal your emotion. Jadi mencatat ini adalah hal yang sangat-sangat powerful untuk kita membangun sebuah kebiasaan baru. Aku hope hello. Keponakanku datang di depan. Oke. Sampai mana tadi? Ya, journal your emotion. Jadi seseorang yang menjadi korban gaslighting, atau dia sudah bertahun-tahun, katakanlah 10-an tahun, belasan tahun melakukan gaslighting, maka dia akan cenderung tidak mampu mengenali emosinya sendiri. Jadi kan gaslighting ini bentuk manipulasi emosi kayak gitu. Nah, makanya kita perlu untuk bisa menganalisa emosi kita. Itu caranya dengan dijurnalkan, dicatat kayak gitu. Misalnya okay, I'm feeling sad, why? Okay, aku sedih karena ini dicatat kayak gitu. Kemudian I'm feeling happy, why are you happy? And then kamu bisa mulai catat, aku happy karena ini kayak gitu. Jadi kamu punya catatan, punya jurnal tentang range emosi kamu kayak gitu. Sehingga ketika kamu lihat, wah ini kok kemarin gara-gara ini saja I feel angry kayak gitu and sad. Nanti kamu buka itu bulan depan, wah kenapa ya kemarin aku bisa jadi sedih dan emosi hanya karena hal ini kayak gitu. Dan sekarang it doesn't affect you anymore kayak gitu. Nah itu berarti kamu sedang menuju proses healing kayak gitu. Jadi you keep the track of your emotions. Nah apalagi kalau kamu adalah seorang dengan kepribadian turbulent ya. Jadi tadi aku sempat mention 2 tahun yang lalu aku INFJT, turbulent. Artinya turbulent itu dia punya range emosi itu lebar kayak gitu, mudah untuk emosinya beralih dan sebagainya. Nah jadi kalau kamu seorang turbulent, saya sangat suggest kamu untuk keep the track of your emotions gitu. Nah kemudian yang terakhir ini, cara untuk stop self gaslighting adalah kamu perlu untuk mendaratkan kakimu ke dunia nyata di masa sekarang. Ground yourself. Why? Because you cannot live forever in your own imagination, because you want to avoid or escape from the pain of this reality. Jadi be present in your moment kayak gitu. Ground yourself, be real. Nah ini tadi cara-cara di atas yang aku sempat mentionkan itu adalah step-step untuk grounded yourself. Jadi jangan melarikan diri dari kenyataan dengan cara memanipulasi emosimu sendiri. Ya, kalau ada masalah,
Kamu self blaming, oke. Mau berapa lama? Menyalahkan diri sendiri, oke. 1 hari, oke. 1 hari. Sudah itu selesai. Urus masalahnya, kelarkan, cari solusi. Nah, jadi grounded itu kita melihat realita sebagaimana adanya realita. Ada satu masalah, berarti masalah itu perlu diselesaikan, gitu kan ya. Ada tantangan, berarti tantangan perlu dihadapi. Ada kerusakan, berarti perlu diperbaiki. Nah, itu adalah realita, kenyataan. Dan kita nggak bisa menghindari realita itu dengan cara memanipulasi emosi kita, kayak aku sedih, aku tidak mampu berpikir lagi, aku tidak mampu mengatasi semua ini lagi. No, you can. Kenapa? Ya because that's your capability gitu, that's your power. Kamu didesain sebagai seorang manusia yang mampu untuk overcome segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu gitu. Dan saya rasa di sinilah pentingnya kita untuk encourage each other juga kayak gitu kan. Jadi bagaimana untuk kita bisa selalu mengingatkan satu sama lain, dan hey, this is not the end of everything kayak gitu. Ini bukan akhir dari segalanya, kamu masih bisa start over again. Gitu cara kita untuk bantu teman kita agar grounded kayak gitu. Atau kita juga bisa kasih tahu itu ke diri kita sendiri sehingga kita juga grounded. This is my reality, I cannot escape forever, I have to face it, life must go on, right? So sudah hampir 1 jam, tidak terasa saya ngoceh terus. But that's all ya. Self gaslighting ini bukan satu proses kesembuhan yang kayak 1 bulan 2 bulan selesai, no, but that's a journey kayak gitu of our life ya. Jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan atau komen, you can ask me, dan aku coba lihat ya tadi yang ditanyain sama Siska ya, Siska. Okay. Knowing yourself, yes. Ya. Tadi soal tempat kerja ya. Oke, aku nggak rasis sih Kak sebetulnya, but it's true. Pada saat aku kerja sama orang dari daerah tertentu itu keras kepala, susah banget diajak kerja. I was struggling a lot to tolerate their behavior. I want to know about your top, Kak. What is my top? I think like mungkin bisa baca juga postingan aku sebelum ini ya. Aku juga ngomong soal ada tuh titlenya orang Dayak jangan mau ditindas kayak gitu. Jadi kalau kita bicara respect itu bukan masalah etnis gitu, itu adalah common sense kita sebagai manusia to respect each other. Apalagi soal pekerjaan, karena tidak ada pekerjaan itu yang bisa kita bilang lebih rendah, itu nggak ada. Nah ini kalau di luar negeri ini udah benar-benar digembar-gemborkan, yang diserukan ya, misalnya dia cleaning service atau dia cleaning the toilet, it's not the lower job kayak gitu. Itu bukan pekerjaan yang lebih rendah sehingga layak dihina, bukan gitu ya. Nah tetapi kalau bicara soal etos kerja, budaya, nah ini kan sesuatu yang kita harus lihat kayak gitu. Kadang-kala budaya kerja di satu tempat beda dengan budaya kerja di tempat lain. Mungkin di satu suku ini dia cepet kayak gitu, kalau di sana dia lambat gitu. Contoh kalau kita kayak orang Indonesia, kita kerja sama orang Korea itu pang jalan aja mereka itu udah ngebut kayak gitu, kayak jet turbo gitu. Nah kalau kita kan sungguh slow, amat slow, tetap slow kan. Jadi harus ketemu titik tengahnya gimana gitu. Nah pemikiran saya adalah kalau Siska kamu kerja sama orang dan orang itu adalah bosmu, ya you have to follow your boss, right? Because you work for him gitu. Jadi kalau itu perusahaan swasta ya dia gaji kamu kayak gitu kan ya. Dia atasanmu, dia gaji kamu, dan kamu memutuskan kerja di situ, so you have to follow. Itu orang punya cara kerja gitu. Tetapi kalau dia adalah rekan kerja, nah itu juga sulit ya. Tetapi kalau masih mau survive kerja di situ, ya just do it kayak gitu. Try to do your best lah gitu. Nah kalau kamu punya choices dan kamu rasa udah nggak bisa, ya that's fine too, you can leave, right? Jadi simple. Kemudian apa lagi tadi? Okay, I wanna ask you again, you cannot heal di tempat yang hurting you, but this is lain mau run away, tapi kayak belum yakin mas bisa move to another because I realize keadaannya nggak pas aja. Okay, so
ini agak vague, jadi aku konteksnya apa dulu nih, kayak gitu. Konteksnya apa dulu? Kalau misalnya konteksnya relationship, ya saya akan bilang seperti ini. Kamu punya hurt, kamu punya wound dari your past relationship, kamu punya luka dari hubunganmu yang sebelumnya, dan karena kamu belum sembuh dari itu, kamu mau masuk ke hubungan yang baru lagi, but you still carry this wound, dan itu nanti lukanya itu, nanah-nanahnya, boroknya, baunya itu akan keciuman sama orang-orang di masa depanmu yang mereka have nothing to do dengan your past wound, tetapi mereka harus terima dampaknya. Hanya karena apa? Karena kamu belum move on dan kamu belum mau untuk sembuh. Itu. So that's in the context of relationship. You cannot bring your hurt in the past, kayak gitu. Jadi kalau misalnya you're hurting in the past, you need to know that the person that hurt you is in the past, gitu. Orangnya itu ada di masa lalu, dan orang yang kamu ada di masa sekarang, it's not, she is not, or he is not, or they are not the one who hurt you, so they don't deserve the punishment because of something that they do not do. I hope you get what I mean, ya Siska, ya. Jadi just let go so you can heal, gitu. Nah, itu untuk konteks relationship. Dan kalau di konteks yang lain, mau run away sebelum yakin bisa move to another because keadaannya nggak pas, ya aja, ya it's good, kayak gitu. Kalau misalnya keadaannya nggak pas, ya that's fine. Kalau keadaannya belum tepat, that's okay, gitu. Because we need to analyze the situations, right? I mean, don't force it, gitu. Jadi sometimes hal yang benar itu juga harus menunggu waktu yang tepat, gitu. Jadi hal yang benar dilakukan di waktu yang salah itu bisa menjadi hal yang salah, begitu. I think my sister goes. Okay. Is there any more questions? I haven't got say hi to my sister. Alright, that's fine, yeah. I don't expect them to come at this hour, but yeah. Okay, Chin kami tulak na anas gorang kapita tudong. Okay, guys, wait a moment. Okay, I just feel I need to say bye to my sister. Dia bilang kami pergi, ada nasi goreng di bawah tudung. Ya, jadi ya itulah dia. Thanks for the answer, Kak. Wanna talk a lot with you? Sure. Yeah, yes, just feel free to contact me, especially if you join my class. If you join my class, so I have this class well actually it's in development, guys. Jadi mungkin beberapa teman yang sering nonton juga tahu, ya. Jadi itu ada kelas menulis, kemudian juga kelas personal branding, but mostly I really want to start this academy to help people with their life situation. So it's like a life coaching and also career coaching. So just feel free to connect with me through the class. Yeah, you can just always share to me, and maybe we can discuss more about what you expect for your future. And maybe I'm not the one that can help, but at least I can give like maybe some feedbacks, and maybe can be useful for you. Okay, so if there is no any other question, I think I will just close this online class today here. So this is the Saturday night, guys. Don't be sad if you're alone because of PPKM. I'm not alone. I have a lot of cats here. I have my cats, Embul, Tantang. Gitu Embul. Yeah. Okay, maybe we can sing another song. Maybe we can start singing again the Fix You, or what else before I close this. Ha ha ha.
or maybe we can just close this. No. Okay, see you in the next online class. Bye bye.